Selamat siang Ibu-Ibu. Selamat siang Ibu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun cuaca panas seperti ini, kita masih semangat untuk belajar bersama. Iya Ibu. Kita saling sharing menuju pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, untuk sesi yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Endah, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian dilanjut sesi yang kedua Ibu Kartini, yaitu dengan kurikulum. Untuk selanjutnya di sini kita belajar bersama-sama tentang model pembelajar, model ajar. Namun sebelumnya biar semangat kita breaking sebentar ya dengan tepuk semangat. Nah, tapi ini versinya sederhana saja, nggak seperti punya Bu Indah. Nah, tepuk semangat, semangat, gitu saja, ya Bu. Ya, Mari bersama-sama tepuk semangat, semangat. Oh, iya, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba belajar bersama-sama ya tentang model ajar. Ya, saya tampilkan. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya, Bu? Sudah Ibu. Modul ajar. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama tentang modul ajar, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Kira-kira apa ya? Bahan ini apa Bu? Modul ajar itu apa Bu? Sebelum kita belajar lebih lanjut. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Modul ajar ya Bu ya. Ini menurut pemahaman saya saja. Modul ajar itu seperti seperangkat alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nggih. Nggih. Ngaten Bu? Nggih. Monggo dilengkapi yang lainnya. Bu Endah, mungkin. Enggak, betul sekali. Modul ajar kalau dulu kita laksanakan kemarin itu semacam RPP, semacam RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi untuk sekolah penggerak ini istilahnya itu beda. Istilahnya beda tapi maksudnya sama. Nah, untuk itu kita harus tahu apa saja yang harus ada dalam modul ajar ataupun konsep-konsep apa tuh yang dimaksud dengan modul ajar itu. Nah, kita yang pertama yaitu konsep ajar. Bentar ya. Konsep ajar. Konsep ajar. Konsep modul ajar. Modul ajar itu merupakan sejumlah alat atau sarana metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian, modul ajar itu merupakan implementasi atau penerapan dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Profil Pancasila tadi sudah dipaparkan oleh Bu Indah.
yang ada 6. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah mewujudkan pelajar makanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Untuk selanjutnya, modul ajar itu juga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Disusun sesuai dengan fase. Dalam hal ini, di SD itu ada 3 fase, yaitu fase A yang meliputi kelas 1 dan kelas 2, fase B itu kelas 3 dan kelas 4, serta fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Selain itu juga mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Selain itu, modul ajar itu sebelum membuat modul ajar, kita harus memahami konsep modul ajar. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran nanti lebih menarik dan bermakna. Itu adalah konsep-konsep yang harus kita ketahui tentang modul ajar. Untuk selanjutnya, yaitu tentang komponen-komponen yang harus ada dalam modul ajar. Komponen-komponen yang harus ada dalam modul ajar itu ada 3, pada dasarnya ada 3. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua itu tentang komponen inti, yang terakhir, yang ketiga adalah lampiran. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut tentang komponen modul ajar, guru dalam satuan pendidikan itu diberi kebebasan. Kebebasan dalam arti di sini kebebasan dalam bentuknya, atau tidak ada, maksudnya tidak ada bentuk khusus untuk membuat modul ajar itu harus sekian, harus begini, tidak. Diberi kebebasan, tetapi pembuatan modul ajar itu harus meliputi tadi komponen informasi umum yang meliputi ada identitas sekolah, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan. Itu untuk informasi umum. Dan dilanjut dengan komponen inti yang meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Kemudian dilanjutkan dengan komponen yang terakhir, lampiran, itu meliputi lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Namun demikian tadi saya katakan bahwa bentuk dari modul ajar itu sesuai dengan kreasi masing-masing, sesuai dengan kreasi guru atau satuan pendidikan. Namun adapun komponennya itu harus ada ya. Jadi komponen itu harus ada dalam pembuatan modul ajar. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Jadi modul ajar ini sangat penting sebagai acuan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, kita bahas yang pertama, komponen modul ajar, yaitu yang pertama, informasi umum itu meliputi identitas modul. Jaringannya ngelek apa ya?
Puji. Dari, iya, oh jaringannya tempat Ibu Puji ya. Oh, okay. Iya. Terkendala jaringan. Ini berarti rekamannya dihentikan dulu Mbak Endah. Ini sudah tidak direkam ya? Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya. Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Jadi boleh memilih 2 atau 3 profil pelajar Pancasila dicantumkan, disesuaikan dengan materinya. Kemudian untuk sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran, itu dicantumkan. Kemudian target peserta didik, jadi target secara umum targetnya apa? Misalnya apa Bu Kartini? Target peserta didik di sini. Target peserta didik. Oke. Misalnya tentang pembelajaran musim, misalnya musim kemarau, itu targetnya misalnya. Begitu. Misalnya yang akan dipelajari di dalam pembelajaran musim kemarau bisa melalui, kan berarti sebelum pembelajaran musim kemarau itu anak sudah mengetahui ini ya Bu, cuaca dulu ya. Iya, cuaca. Cuaca panas, cuaca ini ya. Jadi anak kan bisa membedakan antara cuaca dengan iklim ya, musim tadi ya, musim ya. Kalau musim kemarau bisa yang ada beberapa yang dapat kita pelajari, misalnya anak-anak bisa ya peserta didik bisa menyebutkan tanda-tanda dari musim kemarau itu apa saja. Tanda-tandanya, okay. Terus selain tanda-tanda, akibat musim kemarau. Oh iya. Ya, akibat terus bagaimana cara mensikapi, ya, mensikapi ini apa tentang kekurangan air pada waktu musim kemarau. Mungkin betul itu. Sekali Bu. Nggih Bu. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Kartini. Target peserta didik, misalnya musim kemarau itu misalnya tanda-tanda musim kemarau, kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan pada waktu musim kemarau. Terus selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran. Model pembelajaran di sini bisa dicantumkan, bisa secara daring, luring atau blended learning. Blended learning itu gabungan antara pembelajaran daring dan luring. Kemudian kombinasi berarti ya Bu ya. Ya, kombinasi antara daring dan luring. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Ya. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, misalnya pengetahuan yang berupa fakta dan informasi. Bisa juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Kemudian, selanjutnya ada pemahaman yang bermakna. Pemahaman yang bermakna di sini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Komponen selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, ya, untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Contohnya pada pembelajaran menulis cerpen misalnya, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca. Nah, di sini anak akan merasa ingin tahu apa tuh sebenarnya yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu guru itu adalah
pemantik. Untuk selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Di sini ada 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup. Kegiatan belajar berisi itu. Kemudian selanjutnya adalah asesmen. Asesmen ini sendiri ada 3, yaitu asesmen diagnostik, yang dilakukan di sebelum pembelajaran, asesmen formatif, dilaksanakan selama proses pembelajaran, serta asesmen sumatif yang dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. Jadi, untuk sumatif ini tidak setiap pertemuan, tidak, tapi di beberapa pertemuan, nanti kamu di akhir pembelajaran itu diadakan sumatif. Jadi tidak setiap kali pertemuan kita adakan sumatif, tidak. Untuk selanjutnya adalah asesmen itu sendiri, itu bentuknya itu ada penilaian sikap, penilaian performan atau keterampilan, kemudian secara tertulis. Di sini tertulis bisa secara objektif maupun subjektif. Seperti di sini ada IC. Salah, objektif ya. Kemudian komponen selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan pada siswa atau peserta didik yang mencapai target. Nah, setelah mencapai capaian tertinggi, ya, supaya mengapa dilakukan pengayaan? Supaya mereka dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Sedangkan remedial diberikan pada peserta didik yang membutuhkan bimbingan, di mana mereka belum memahami materi yang kita berikan atau pembelajaran yang berlangsung. Untuk selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik. Itu lembar kerja peserta didik dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian berisi bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini adalah materinya, materi apa yang disampaikan dalam modul ajar itu, dalam pembelajaran itu ditulis. Kemudian yang selanjutnya lampiran. Nah, lampiran di sini adalah tadi yang pertama tadi ya, lampiran itu berisi lembar kerja peserta didik. Jadi kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Glosarium di sini adalah merupakan kumpulan istilah-istilah suatu bidang secara alfabetik. Kemudian di daftar pustaka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan ada pertanyaan atau ada masukan. Saya mau bertanya sedikit tentang modul ajar, nggih. Nggih. Saya mau bertanya tentang modul ajar. Mengapa modul ajar itu harus disusun secara sistematis dan harus menarik untuk siswa, Bu? Nggih. Pripun, Bu? Niki ada pertanyaan dari Bu Desi. Ya. Mengapa kiranya ada yang bisa membantu menjawab? Bu Kartini mungkin atau Bu Endah? Mungkin ada yang membantu menjawab. Ya, terima kasih ya Ibu ya atas waktu yang diberikan. Ini mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Desi. Tadi ada pertanyaan mengapa konsep modul ajar itu harus disusun secara sistematis. Sistematis, kalau menurut saya apa ini ya Bu ya, urutan materi pembelajarannya. Yeah. Ya, misalnya contohnya saja. Dalam menjelaskan suatu bilangan, itu kan ada beberapa, untuk materi bilangan, untuk kelas 1 kan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalnya dengan mengenalkan bilangan dulu dengan cara membilang benda yang nyata. Ini saya ingat Bu, waktu itu ada pengawas yang
katakan gini, mengajarkan matematika kok kepada anak kecil kok kayak mengajarkan hantu gitu. Jadi anak disuruh membayangkan. Jadi misalnya bilangan ini 4, 5 gitu, tapi tidak pernah melihat benda nyata. Ini pengalaman saja ya. Ternyata untuk membilang 1 sampai 10, ini yang pernah saya alami dan sering ya saya alami itu gini Bu, anak-anak dalam membilang antara kecepatan mulut dengan benda itu kadang beda. Jadi misalnya dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Padahal benda yang ditunjuk itu sudah lebih gitu. Jadi antara ucapan sama menunjuk benda menghitungnya itu tidak sama. Ya, berarti itu kan tetap kita harus mengajarkan anak membilang dengan benda konkret. Nah, setelah membilang, ya anak sudah tahu tentang benda konkret, membilangnya tadi itu, terus baru mengenalkan angka. Ini jumlahnya berapa benda ini 5 ditulis cara menulis yang betul 5, yaitu berarti menulis lambang bilangan, membaca lambang bilangan juga demikian. Kiranya itu Ibu. Itu berarti berurutan, itu sistematis itu ya Bu. Ya. Di samping itu juga menyenangkan karena dia anak berpikir. Nah itu Mbak Desi, kalau mungkin Mbak Indah mau nambah? Bu Indah? Itulah pengalaman dari saya. Apabila dalam penyampaian nanti kurang jelas, itu adalah kebodohan saya, ya. Jadi mohon masukan dari ibu-ibu semua, kiranya nanti ada yang kurang pas, ya nanti ada minta masukannya. Itu isikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling melengkapi saja Ibu nanti. Satu.